Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Manina Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, di mana saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang saya pilih, ialah materi proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, BPDKI. Oke, di sini akan saya jelaskan proses lahirnya Pancasila melalui persidangan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang diawali dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dan disempurnakan dalam Piagam Jakarta. Nilai-nilai yang tercermin adalah persatuan, kerakyatan atau demokrasi, ketuhanan manusia, dan keadilan sosial yang didukung oleh nilai-nilai luhur seperti musyawarah, kerja keras, rela berkorban, dan menghargai perbedaan pendapat demi mencapai konsensus nasional. Di sini saya akan menanyakan proses lahirnya Pancasila. Ada 1. BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 1. Peristiwa sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara. Soekarno menyampaikan pidatonya yang mengusulkan 5 prinsip yang kemudian disebut Pancasila, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Nilai tercerminnya adalah kerakyatan atau demokrasi merupakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemanusiaan membahas prinsip kemanusiaan sebagai dasar negara. Persatuan menekankan semangat kebangsaan Indonesia sebagai landas utama. Piagam Jakarta. Peristiwanya, Panitia 9 mengesahkan Pancasila dengan rumus awal yang kemudian menjadi Piagam Jakarta. Rumus sila pertama adalah ketuhanan yang wajib menjalankan syariat Islam dalam pemeluk-pemeluknya. Nilai tercermin, ketuhanan yang berbudaya mencerminkan nilai ketuhanan dengan nuansa syariat Islam. Kemanusiaan. Sila kedua adalah kemanusiaan dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Kerakyatan. Sila keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. PPKI 18 Agustus 1945. Peristiwa PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 dan melakukan kompilasi sila pertama. Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang esa agar tidak ada golongan yang merasa dikecilkan. Demi persatuan bangsa. PPKI yang mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai tercerminnya ketuhanan yang Maha Esa menggantikan rumus sebelum untuk mengakomodasi semua umat beragama di Indonesia. Persatuan mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas segalanya, di mana perbedaan pendapat diselesaikan dengan kompromi demi kepentingan bangsa negara. Keadilan sosial tercermin dalam tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya menunjukkan proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Pelajaran apa yang diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Oke, saya jelaskan. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI. Pada sidang 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Proses ini diwarnai dengan perdebatan dengan diskusi yang panjang menyoroti semangat kebangsaan dan kemanusiaan. Piagam Jakarta. Ini adalah naskah awal yang berisi rumusan Pancasila, namun terdapat perbedaan pandangan terutama mengenai sila pertama. Para tokoh Islam sempat keberatan tetapi akhirnya menerima perubahan demi persatuan bangsa yang menunjukkan semangat kompromi dan mengutamakan kepentingan bangsa bersama. PPKI. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang tertuang dan pembukaan Undang-Undang 1945 menyepakati Pancasila sebagai satu kesatuan ideologi bangsa.
Pelajaran yang dapat kita ambil adalah memprioritaskan persatuan. Para pendiri bangsa mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas perbedaan pandangan. Menghargai perbedaan dan mengedepankan kepentingan bersama adalah pelajar krusial. Menghargai perbedaan pendapat. Proses perumusan Pancasila menunjukkan bahwa perbedaan pandangan harus dihargai dan didengarkan. Hasil musyawarah menjadi keputusan bersama, diterima oleh semua pihak. Kerja keras dan rela berkorban. Para pendiri negara bekerja keras dan rela berkorban tenaga, waktu, dan biaya demi kepentingan bangsa dan negara. Relevansi nilai Pancasila dan bagi generasi muda saat ini, generasi muda untuk menerima dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan demi terciptanya masyarakat dan toleransi harmonis. Mendukung demokrasi. Proses perumusan Pancasila berdasarkan musyawarah dan mufakat menjadi contoh ideal pelaksanaan demokrasi. Generasi muda dapat mengamalkan prinsip ini dapat kehidupan sehari-hari termasuk dalam pemilihan umum. Menyaring informasi. Generasi muda harus bijak dalam menyaring informasi dan menolak segala bentuk diskriminasi dan ujaran kebencian yang dapat memecahkan persatuan. Lanjut, berprestasi dalam pembangunan generasi muda dan meneruskan nilai Pancasila dengan berpartisipasi aktif dan membangun berkelanjutan, demokratis, dan keadilan sosial sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.